Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nindi Safitri, NPM 20302102139, kelas A semester 2, Prodi S1 Perbankan Syariah, dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang periode pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Kemudian dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Sejarah peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada Daulah Abbasiyah bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena merupakan keluarga Nabi yang terdekat. Tuntutan itu telah ada ketika wafatnya Rasulullah SAW. Tetapi tuntutan baru mengeras ketika Bani Umayyah naik tata dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Bani Hashim yang menuntut kepemimpinan Islam itu digolongkan menjadi dua golongan besar. Yang pertama, golongan Alawi keturunan Ali bin Abi Thalib dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama keturunan dari Fatimah dan yang kedua keturunan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dan yang kedua adalah Bani Abbasiyah, keturunan Al-Abbas, paman Nabi tersebut. Perbedaan kedua golongan tersebut yaitu golongan Abbasiyah lebih mementingkan kemampuan politik yang lebih besar daripada golongan Alawi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad dinasti Bani Umayyah yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersamaan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Kemudian tokoh-tokoh pada masa Abbasiyah, yang pertama ada Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua ada Harun al-Rashid, yang ketiga ada Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama ada Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur, khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Humaimah, kampung halaman keluarga Abbasiyah setelah bermigrasi dari Hijaz pada 687 sampai 688. Ayahnya bernama Muhammad, cicit dari Abbas. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, wanita dari suku Barbar. Ia disebut sebagai khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh kakaknya, Asy-Syafah, pada tahun 754 dan berkuasa sampai 775. Pada tahun 762, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya Madinat Aslam, yang kemudian menjadi Baghdad. Selama kepemimpinannya, banyak bermunculan aneka karya sastra di dunia Islam. Ia juga mendukung toleransi dengan orang-orang Persia dan kelompok lain. Meninggal pada 775 Masehi dalam perjalanannya ke Mekah untuk berhaji, dan ia digantikan oleh putranya yang bernama Al-Mahdi. Yang kedua yaitu Harun al-Rashid, khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah, memerintah tahun 786 sampai 803. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi, khalifah yang ketiga, dan kakaknya Musa al-Hadi adalah khalifah yang keempat. Kemudian ibunya Juraisyah dijuluki Haizuran, berasal dari Yaman. Meski berasal dari dinasti Abbasiyah, Harun al-Rashid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia. Pada masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya ibnu Khalid al-Barmak. Era memerintah Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun al-Rashid dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Pada masa pemerintahannya, beberapa kejayaan yang dia peroleh yaitu mewujudkan keamanan, kedamaian serta kesejahteraan, membangun kota Baghdad dan Tigris dengan bangunan yang megah,
membangun tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan, mendirikan Baitul Hikmah, membangun Majelis Al-Muzakarah. Pada masanya, ia memiliki seorang penasihat kerajaan yang dikenal dengan Abu Nawas. Yang ketiga yaitu Umar bin Abdul Aziz, disebut juga Umar II, adalah khalifah yang berkuasa tahun 717 sampai 720, berasal dari Bani Umayyah, cabang Marwani. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, yaitu Sulaimanan, lahir pada tahun 682 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Kemudian meninggal pada tahun 720 Masehi di Gereja Santoso, Suriah. Istrinya bernama Fatimah. Orang tuanya bernama Abdul Aziz bin Marwan. Anaknya bernama Maslamah bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Umar, dan Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Dikenal sangat adil dan demokratis, karenanya ia mendirikan toleransi pada kelompok di luar lingkaran Bani Umayyah, termasuk keturunan Bani Hashim dan Bani Abbas, di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Abashi. Mereka bergerak dalam dua fase, yaitu fase sangat rahasia dan fase terang-terangan dalam pertempuran. Gerakan ini menyebar hingga ke seluruh pelosok negara dan mendapat pengikut yang banyak, terutama dari golongan yang merasa ditindas, termasuk kelompok Syiah yang bergabung dengan dalih Bani Abbas akan mengembalikan urusan kekhalifahan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ikut bergabung juga dari golongan-golongan yang pada mulanya mendukung Daulah Umayyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah dibantu oleh beberapa tokoh seperti yang pertama ada Muhammad bin Ali, merupakan tokoh utama pendiri dinasti Abbasiyah. Beliau berhasil menghimpun kekuatan dan memiliki pengikut yang setia. Yang kedua ada Abdullah bin Muhammad, bergelar Abu Abbas Asy-Syafah. Dia berhasil menumbangkan Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir di Bani Umayyah. Yang ketiga ada Ibrahim al-Iman, merupakan tokoh yang berperan membentuk gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah adalah salah satu langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Yang keempat ada Abu Muslim al-Khurasani, merupakan tokoh yang berperan dalam membentuk gerakan bawah tanah. Penyerangan Bani Umayyah di daerah tersebut dipimpin Abu Muslim al-Khurasani. Gerakan ini berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, setelah Marwan bin Muhammad dari Bani Umayyah tumbang. Kemudian yang kelima, Muhammad al-Abbas, tokoh yang berperan dalam membentuk gerakan bawah tanah. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 780 sampai 803. Kemudian pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, sistem ekonomi pun dibangun dengan menggunakan sistem ekonomi pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Pertanian, untuk mendorong majunya kaum tani ditempuh meringankan pajak hasil bumi dan ada beberapa yang dihapuskan. Memperlakukan penduduk non-muslim dan penduduk Arab non-muslim dengan adil, baik menjamin hak milik sehingga mereka mau bertani kembali di ladang mereka. Kemudian mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam para petani. Memperluas daerah pertanian, membangun bendungan, irigasi untuk mengairi daerah pertanian. Perindustrian, adapun beberapa hal dalam perindustrian antara lain pengizinan untuk membangun berbagai industri sehingga terkenalah beberapa kota dan industri. Membangun daerah basah, industri sabun dan gelas. Membangun daerah Kufah sebagai industri sutra. Membangun daerah Persia dan Khurasan sebagai barang tambang. Membangun daerah Khuzestan sebagai industri sutra bersulam. Perdagangan. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan seperti membangun sumur dan membangun tempat istirahat di pinggir jalan untuk para pedagang. Kemudian membangun armada dagang untuk melindungi dari serangan bajak laut. Membangun pasar di berbagai kota. Mengadakan pameran perdagangan. Membangun jalan sebagai sarana transportasi dan mengadakan perdagangan dengan negara lain. Adapun faktor dari kemunduran Bani Abbasiyah yaitu faktor internal, adanya persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Kemudian, terjadi perselisihan pendapat antara kelompok pemikiran agama yang berkembang menjadi pertumpahan darah. Kemudian, munculnya dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan.
Kemudian, akhirnya terjadi pemerosotan tingkat perekonomian akibat pemberontakan politik. Kemudian faktor eksternalnya yaitu serangan bangsa Mongol, latar belakangnya penghancuran dan penghapusan pusat Islam di Baghdad. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.